Tuhan itu tetap tahu. Sama seperti Berarti bahasa artinya ajaran ibadah kalian itu tidak berasal dari Tuhan, berdasarkan imajinasi dan pemikiran orang-orang yang mengakui dirinya pengikut Kristus. Kan begitu. yang penting tujuannya baik loh, Bang. Iya, ini Tentu, baik Bang. siapa Ini yang menyatakan coba Anda ini. tujuan Anda baik? Tujuan Anda baik itu menurut Anda, tidak menurut Tuhan. Nah sekarang katakan, mana tujuan manusia yang baik di mata Tuhan? Tujuan manusia yang baik di mata Tuhan ya itulah memuji memuliakan Tuhan, itu kan Ji, baik. udah Ji, Mana Ji, datanya? gue tampil di YouTube Ji, kena Ji. Udah. Yang Datanya penting udah gimana? kelihatan sebentar. Ya udah. Datanya gimana, Bang? Gereja memperbolehkan di Virginia. Berarti boleh ya? Ya kalau masalah abang masih ngotot ke situ, tanya aja loh bang mereka. Yang saya tahu kan saya Ya, jawab, kami kan kalau nggak ada kami di dalilnya, Indonesia Bang. ini, loh ada Ini kan dalilnya. ada Di mana Bang, dalilnya? melarang Bang. Dalilnya melarang pada saat gereja bugil itu kan nggak ada dalilnya Bang. Kan nggak ada dalilnya yang melarang itu. Emang ada dalilnya yang melarang? Baik. Oh ya udah, baiklah mereka itu kalau gitu. Yang di Virginia Oh itu. berarti baik, boleh juga Bang ya, di Kristen dibolehkan ya, bebas ya. Bukan saya Sambil bilang di mabok Kristen, sambil tapi bugil Bang ya. bukan saya bilang di Di Kristen, Kristen, tapi abang sendiri yang bilang baik. Tadi kan Itu saya Kristen, nanya Bang. baik. Itu Kristen. Sambil minum tuak sambil bugil Bang ya. Wih, mantep wih. Keren Bang ya berarti Bang ya. Berarti Iya, udah keren, nggak ada Bang. larangan, yang penting beribadah. Wih, mantep. Wih. Sambil Minum bugil tua. sambil minum tuak. Wih, Intinya keren nih Bang kalau Teo. masalah Nggak kalau mau masuk lagi Bang Teo. kalau masalah minuman bang, bagi kami yang penting tidak berlebihan, itu tidak apa-apa bang. Iya, air putih kalau minum segala juga nggak baik Bang. Nggak baik. Kalau minum air putih segalon nih, ya nggak boleh juga. Ya emang siapa yang nyuruh minum air putih segalon sekali minum Kan bang? katanya Apa kan gunanya dibilang yang minum? penting itu baik, tidak berlebihan. Air putih kalau berlebihan juga nggak bagus Bang. Tapi apakah itu halal? Haram kan? Ya kan kalau masalah ini sekarang intinya lagi haram halal. Kalau kami bang, yang halal yang haram itu bukan masalah makanan loh bang. Di mana Bang? Jadi Ada- nggak Yesus bilang mengharamkan juga. Yesus nggak makan babi. Kalian itu ya berdebat-debat makan soal ini minum apa lambugil. Siapa? Jangan mungkin orang itu yang lu bilang dia minum tuak terus beribadah dengan duduk. Ya namanya juga orang mungkin udah mabok. Pikirannya udah dikuasain setan. Dia Kagak mabok gitu Bu, di Dia dengan Virginia ke- nggak mabok. Jadi bukan Maboknya di gereja. lu namanya aja udah namanya aja sudah kena Gua ajar udah dia kena minum. Bukan. Dan kalian juga kan kalau yang ininya ada yang sholat itu nggak ada joget-joget. Kenapa kalian sholat ada joget-joget? Lompat-lompat segala. Di mana ada? Jadi Di lu mana ada tuh sholat nggak- lompat-lompat, Bu? Jadi nggak usah. Jadi lu nggak usah. Emang kebanyakan lu pada tuh Gimana kepanasan sih Ibu dengan ini kok ajaran. kok baper banget sih Bu, orang data dikasih kok nggak Ibu yang marah-marah. Marahin dia lah. Kok kamu marahin kami? Nah bukan intinya. Emang bukan marahin. Karena kalian itu kebiasaan kalian taunya menginin agama Kristen. Kenapa Kok sih? kami Kalian yang tuh nggak kebiasaan? terima Oh, kebiasaan orang-orang masuk gereja joget-joget, bukan kami, Bu. Kenapa nyalahin Panas kami? ya? Hello, panas ya? Panas Orang ya sama agama di gereja Ibu itu yang joget-joget, bukan kami. Kenapa Ibu marah sama Kenapa coba kami? gue tanya dulu? Gimana sih dia yang joget-joget, dia yang marah sama kami? Coba denger gue tanya selama ini ya, sering gue perhatiin kalian itu selalu nginin agama Kristen. Kenapa kalian nggak debatin sama agama ini? Oke, saya jawab ya. Bentar, ibu, Sini saya jawab. Ibu cinta Karena kasih. otak kalian itu Ibu, semua iya. diisi Ibu. dengan iri dengki. Biarin aja Ibu dulu cinta Bang kasih. Rianto, Bisa biarin saya aja ngomong ya. bentar. Biarin aja Bu Ibu cinta Rianto dia kasih. ngomong. Kasih dia dulu, kasih dia. Kenapa? Biarin Ibu dia cinta ngomong sampai kasih, bisa sepuasnya. saya ngomong. Dengki, Bisa saya Diam ngomong, saja. Ibu cinta Bentar dulu kasih. Rianto, saya jawab dulu dia. iri, Biarin dulu iri, Rian. Oke bang. Biarin dulu Oke, dia. Bang. iri dan dengki. Hidup kalian itu penuhkan iri dengki. Ibadah orang nggak boleh. Apa coba? Emang kalian ajaran kalian udah benar itu? Hah? Ya, cukup ya Bu ya, Mengkafir-kafirkan gantian ya. Oke, kami tidak pernah melarang Anda bid'ah. Memang di gereja Indonesia nggak ada yang kayak gitu, banyak. Gitu loh. Ya silakan saja. Kami nggak pernah marah, kami nggak dengki.
Itu kan ibu bahagia kalau melakukan itu. Masa kami mengganggu kebahagiaan orang? Itu satu. Yang kedua, kami tidak akan pernah membahas agama Anda kalau nggak diskusi lintas agama. Ketiga, yang kami luruskan itu ya istilah-istilah Islam yang Anda pergunakan di terjemahan Anda, itu yang kita luruskan. Yang paling utama di sini adalah kami tidak ada kedengkian, kebencian. Ya, justru Anda inilah cara masuknya saja penuh dengan emosi. Jadi mulai sekarang Ibu, mau Ibu beribadah kepala di bawah, kaki di atas ya monggo. Mau Ibu joget-joget dalam gereja ya monggo. Emang kami peduli? Ya kagak. Justru Anda ini emosi diperlihatkan data. Mestinya Ibu, oh iya ada juga ya. Ini saya laporkan ke pendeta saya nanti nih. Emang ada perintahnya nih kayak gini-gini nih. Terakhir Ibu, mestinya Ibu introspeksi diri. Kenapa Ibu pergi gereja hari Minggu tidak ada perintahnya dari Yesus? Mestinya Ibu itu lu sadari siapa yang nyuruh Ibu lebih baik. Ibu ke warung beli pembalut, adem gitu loh di kamar. Jangan naik di sini, oke? Oke? Masih mau ke data besok. Lanjut. Oke Bang, gua tambahin Bang dikit Bang. Nah, Bu, cinta kasih, kita nggak mau perdebatan tentang keimanan. Ibu mau nyembah batu, nyembah pohon, menyembah kali kerupuk, nyembah upin ipin, bodoh amat. Kita berdebat, ini argumentasi berdasarkan referensi, ya argumentasi, bukan pakai emosi. Kalau mau pakai emosi, jangan di sini tempatnya. Nah kita di luar, ya kan, bawa satu-satu nih celurit atau parang. Nah itu kita pakai emosi. Kita di sini argumentasi. Bener gak argumentasinya mereka atau dari pihak kekristenan? Yang kita pertanyakan argumentasinya ada dalilnya gak, berdasarkan dalil. Jangan cuma dongeng atau cita-cita. Kalau kita ngomong cita-cita nggak bakalan ketemu. Ya, kita argumentasi berdasarkan referensi, bukan pakai emosi. Kalau argumentasinya berdasarkan referensi, nah kita bantah juga, namanya ada tesis, pasti ada antitesis. Kecuali Ibu memang ya gimana ya, imani saja bodoh amat, nggak ada urusan. Kan saya tidak suka, ini ada orang di Pargo ini kan mandi lumpur, terus saya naik ke atas, lu jangan kayak gini, tutup itu. Apakah seperti itu adabnya? Enggak. Ibu kan punya akal, udah dewasa, punya pikiran. Misalkan nggak suka ya scroll aja, nggak sesuai selera. Seperti Ibu nonton TV, misalkan nggak ada sinetron, adanya bola. Ibu masa suka RCTI, jangan nyetel bola mulu dong, sinetron sekali-sekali. Iya nggak gitu caranya, kucluk. Lanjutlah. Lanjut tes. Iya Bu, silakan Bu bersuara Bu. Ibu, Ibu ini buka tadinya mute-nya Bu. Ibu tadinya mau ke pengantin nggak jadi, mampir di sini dia marah-marah. Terusin aja kerjanya Bu. Tertutup lagi. Ntar lagi selesai. Jangan lupa bawa kado. Ibu, Iya, misalkan di RCTI nggak ada sinetron, masa kita langsung Nonton sinetron aja Bu. Nonton ginian memang menyakitkan karena yang kita kasih itu berdasarkan data. Tidak kaleng-kaleng kita ngomongin nih. Bible kita kuasai. Gitu ya. Kita sebagian hafal. Ibu datang marah-marah. Tapi kenyataannya begitu. Jangan marahin kami lah. Marahin kalau nggak setuju, marahin yang melakukannya. Gitu loh. Ibu salah tempat. Marahinlah orang yang ibadah tanpa perintah dari Yesus. Itu yang ibu marahin, bukan kami gitu. Ibu salah sasaran. Belilah pembalut biar adem. Jangan di sini yang dimuncratkan kita kena semua ini. Kan gak enak gitu loh. tua disalib, tuanya disalib sama Romawi nggak marah-marah sama Romawi. Gimana sih Bu? malah berterima kasih. Iya. Ibu buka mic-nya. Ibu buka mic-nya. Ibu, ibu, itu yang ada gambar mic di HP Ibu dibuka Bu.
Bu, yang ada gambar mic di HP Ibu, buka. Ya. Iya pinter. Ya silakan. Ya, saya bukan ini ya. Saya tadi tuh karena dibilang apa boleh katanya orang Kristen itu menyembah dengan bugil katanya. Hello, kita mau tanya gini ya. Terang kita jujur-jujur ya. Agama dan orang cara beribadah itu banyak yang cara beda. Sedangkan Islam juga ada Islam sesat, Kristen juga ada ajaran sesat. Jadi kita nggak usah gini menginin orang lah. Bilang gini apa Kristen itu jadi seakan emang boleh Tuhan Yesus nggak ada ajaran kami seperti itu mungkin ajaran setan. Jadi kalian itu nggak usah terlalu ini dah sama orang Kristen dah. Kayaknya kalian itu kenapa coba saya tanya ya? Kenapa kalian nggak agama Hindu, agama Buddha yang kalian recokin? Kenapa harus selalu agama kami yang kalian ini? Apa hidup kalian itu hidupnya memang harus begitu ya? Udah Bu, dongengnya Bu. Oke, Hidupnya mantap, harus Bu, kayak ya. gitu. Kalau saya juga mau Noise cari-cari mute ya, dulu ya. kalau saya mau cari-cari juga ya, ada juga kok yang ajaran Islam juga yang ajaran sesat. Jadi nggak usah sekarang gini, agamamu agamaku, ya. Jadi kalau kita kamu mau beribadah, supaya di Indonesia kita tuh damai, tentram. Udah Bu. Jadi jangan pada jadi sok-sok jadi pahlawan kalian yang udah paling bener. Udah belum? Hidup itu jangan jadi munafik. Udah belum? Penuh kemunafikan. Orang dilarang beribadah, mendirikan ibadah nggak boleh. Tapi kalian sama mana di sana sini. Hello, emangnya kalian aja nih beribadah. Jadi orang tuh jangan egois. Udah belum? Apa ini? Nah, Emang gini ya. kadrun-kadrun Ibu mau kebanyakan ibadahnya justru kami yang nggak ada kami urusan. sekarang nggak ada musik kalian. Makanya Si Evelyn itu mualaf di roomnya inspirasi itu Dasti. justru kami Iya biarin aja kita atasin dulu. kami nggak Ini pernah apa ini tanggapin yang kayak gini nih nggak ada ilmunya juga. dengar Biarin Bang aja lagi dulu. nggak kami dapat justru uang kami ya setoran dari kami lakinya nggak pernah Bang. musik Jadi agama marah-marah kalian tuh kesini Bang. kalian Nih kalau kami nggak pernah lagi nggak musik dapat agama jatah kalian sama kalian lakinya mau kayak trek gini jam Bang, 3 ngoceh-ngoceh kan itu, Bang. kalian ya Betul. sorry ya Memang Ibu. ntar dulu Bu, maaf yang melarang ya ibu untuk maaf ya beribadah kami di tuh hari bukan Minggu otak-otak siapa? maksiat kayak Yang kalian melarang nggak ada ibu untuk beribadah otak-otak di hari kami Minggu otak-otak siapa? maksiat kayak Yang kalian melarang ibu jingkrak-jingkrak Naik kok ngamuk Bu. Yang melarang ibu untuk namanya menyembah dan memuliakan Yesus bukan di ngamuk gereja siapa? aku bukan ngamuk Nah kan ini tidak yang ada. mengamuknya ini Seandainya karena kalau yang punya semua dengarkan yang Bu ya, kukatakan ini dengarkan fakta loh baik-baik. Kalau Biasa itu ajaran kasih emang kayak gitu kok. Indonesia Maklumin ini aja. di mayoritas Emang kan dengan justru kamu namanya kasih kalian Kristen, mau kemana apa yang terjadi? justru kami ya kamu mau sholat Bentar, kalian bentar mau dulu, sholat dengarkan. kalian bikin sholat Tetapi di tengah karena jalan namanya sampai nutup jalan Islam, aja adanya Kami dengan nggak Islam, pernah- makanya kami nggak pernah tatanan protes. ibadah, Karena kami tatanan provokasi. umat beragama Kami itu bukan bisa dijaga mengasihi. kestabilannya. Emang kalian nggak? Yang melarang ibu beribadah di hari Minggu siapa? Nggak ada. Peninggalan penjara emang kayak gini udah biasa itu, maklumin aja lah. agama kalian Orang agamanya juga disebar dengan hasil jajahan kok di mana-mana. nggak Bang malu Teguh, ajaran kasih gimana? Justru kalian itu yang Lukas jahat 19:27 disuruh bunuh Yesus suruh membunuh. kalian itu yang banyak Baca dijajah Lukas 19 nomor 27, Yesus suruh ngebunuh itu. nggak ada nggak ada dalilnya Oh, nggak ada. kalian Coba buka es, Lukas 19 nomor 27 es. Katanya nggak ada es. dari mana dalilnya Buka aku lagi kerja. Lukas 19:27 es, buka es. Katanya kalian tuh Katanya nggak ada Bukain es. lah aku lagi kerja. Oh ya udah gedein es. Buka Bu, buka Lukas Lukas 19. 19:27 buka. cuma juga masuk ke dalam Oh, grup ya. ini jadi Nih, ikut-ikutan gila Naik kok ngamuk-ngamuk Bu, Baca santuy. Bu ya. Kalau memang nggak tahu koridornya, kalau lemah ilmu Bu. Salah minum obat deh nih. jujur ya gue jujur ya nggak ada sekolah tapi Bu, gue yang kalau gue lemah omongin ilmu ngapain di Bu Indonesia datang itu nggak ada ke sini? Bapak keadilan jangan gedein es. agama kalian tuh agama Tendensi- egois tendensi yang ibu Pokoknya pribadi. gedein es. Silakan dibawa. Agama kami egois. Bukan di sini Bu. Masih bisa komen TikTok Indonesia aja itu membuktikan bahwa kami toleransi. Bang Tengku Dah lu. kali. berbeda coba kami beribadah nggak boleh Bu, kenapa itu coba Bu, jangan ngamuk-ngamuk Bu, tuh baca itu baca. kami baca kami kenapa Akan mendirikan tetapi gereja satu kalian ruku melarang? ini Kan yang egois kan? tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka dan bunuhlah.
Wiung. Nggak ada. Wiung. Nggak kebalikan ajaran kalian suka ngebunuh-bunuh orang. Nggak malu ajaran kalian selalu. Di mana tertulis? Udahlah, buktinya banyak Nih, orang nih, nih, orang, nih, nih. orang agama Kristen yang kalian basmi. Akan tetapi semua seturuku Agak- ini yang tidak Percuma Nah, kalian itu tuh masuk ke Indonesia tuh dengan menjajah orang Ah. nafik. agar penjajah. Ini Lukas nih, Lukas ya. Tuh, Alah, lu Lukas gua udah paham kalau kalian itu paling pintar-pintar nyomat-nyomat Alkitab, mau nggak baca dari Lukas awal ini. sampai cuma motong-motong. Ini Baca Lukas 19 baca sendiri, Alkitab lu, coba. nggak usah ngacak-ngacak Alkitab orang Kristen. Coba baca sendiri, punya Bible Biasa, kan? iblis Punya kan Bible pernah kan? masang, iblis kan nggak pernah mau sama gitu loh. Bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus suruh ngebunuh orang. Tai kau, Cuma Pak, ajaran kasih ya. kau, nggak ada ajaran kami begitu. Ajaran kasih kayak gitu rupanya ya. Ini lagi, nggak percaya ini apa nih? Nih. Nggak usah soal ini ajaran kasih, ajaran kami justru kami udah banyak kasih, kami mengalah. Nih, kasih. Kasih banyak ngalah, kalian masuk kemari menjajah kok. Ya udahlah, ngomong sama orang Coba, kalau bukan dari ngomong penjajah. sama orang yang penuh dengan kebencian percuma, karena kalian itu keracunan. Ini baca dulu. Lukas tuh. Nggak perlu, nggak usah lu ngajarin gue baca begini. Bang, di 2 Keracunan, Samuel, dikit Bang. keracunan. Musuh Di 2 Samuel mereka 12. mereka nggak berani baca. Bang Roji. Baik, hidup di gereja Bukan nggak berani baca, bukan nggak berani Lengket baca, dikit nggak ya. berani baca. Pulang jadi bur. Itu Alkitabnya. Cuman kalian itu Bang Roji. kalian selalu merubah matamu, sutradara kalian itu yang nabi kalian itu yang tukang bokep, Yang istri datang berapa kali istri dalam yang keluargamu ada nabi kami, sendiri. lihat ini sudah nikah, Muhammad Aku nikah. akan mengambil istri-istrimu di depan mataku dan memberikannya kepada orang lain. Ini. Aduh, parah. Itu ayat apa sih, Bang? Samuel. Ayat apa tuh? Kabur dia kabur. Aduh, kenapa kalian bikin dia kabur? Kenapa bang Rian? Kalau mau Kenapa diskusi kalian bikin dia baik-baik, kabur? kenapa sih nggak perlu marah-marah menghujat? Iya, kenapa bang Rian? Iya itu tadi 1 Matius Matius apa Markus tadi itu yang katanya apa ya? Lukas 19 2 Samuel 12, Thomas 11 sampai 12. Sebelumnya, Bu. Lukas 19, 27. Lukas 19. Lukas 19 ayat 27. 27. Maksudnya yang 27, mengatakan 27. Baca sendiri bang. Lukas 19 nomor 27, baca sendiri bang. ya itu masalah pembunuhan Abang bilang tadi ya, Bang ya. Iya, Minta membunuh. itu tulisan merah bang. Kalau nggak mau, Iya. nggak ada yang nggak mau Yesus menjadi rajanya, maka bunuhlah dia di depan Yesus. Kan itu perintahnya. Bukan itu Baca artinya sendiri, Abang Bang. maunya Suruh baca sendiri. Abang mau Abang Ya, coba abang bukan baca lah, itu. coba abang baca. Coba Enggak. baca. Baca dulu Iya, bang, yang baca abang sendiri. Iya, yang Abang tunjukkan itu benar. Akan tetapi itu kan akan tetapi Ya. apa yang Akan ada tetapi- padanya. Akan tetapi semua Seteruku seteruku ini yang menolak aku sebagai ini rajanya. yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, Itu perkataan siapa, Bang? Perkataan Yesus, Yesus. tulisan merah. Dari mana bilang perkataan Yesus, Bang? Abang maunya baca Tulisan dulu merah, judul Bang. besar. Abang baca dulu judul besarnya, Bang. Nggak ada tulisan merah Tulisan itu, merah Bang. siapa? Tulisan merah siapa? Enggak, Abang baca dulu judul besarnya di Iya, atas. tulisan Bang. merah siapa? Di dalam Bible, tulisan merah itu siapa? Menunjukkan siapa? Nggak ada di dalam Bible tulisan merah loh, Bang. kalau di Bible cetakan nggak ada, tapi kalau yang Iya, makanya saya Alkitab kan memegang ada, ya. Bible cetakan, Bang. Di Sabda ada Makanya- tulisan merah, itu perkataan Yesus, Bang. Kalau di Nggak ada. Alkitab Sabda, Bang, gini Bang, kalau di Alkitab Sabda yang perkataan Yesus itu selalu digunakan tinta merah. Nah, Itu tidak ada kalau- perkataan Yesus karena judul Nah, menurut besarnya Abang, kayak Abang- oke. Kalau bukan perkataan ini, menurut Abang perkataan siapa itu? itu perkataan Zakheus, Bang, karena judul besarnya Coba. perumpamaan tentang uang minas itu, Bang. Nah, terus baca. Coba baca dari. Apa? Yang mana yang Coba mau Abang baca Itu dulu. kan Ah. mulai dari ayat berapa, Bang? Mau saya baca? Poinnya kan di ayat 27. Abang mau menjelaskan dari ayat berapa? Kan ini Abang mau menjelaskan bahwa itu bukan perkataan Yesus kan?
Iya, memang betul bukan Nah, perkataan coba Yesus itu. coba Abang jelaskan di mana ayat mana yang menjelaskan bahwa itu bukan perkataan Yesus, coba. Nggak usah kita baca ayat, itu judul besarnya udah ada, Bang. Judul Judul besarnya itu kapan dibuat, Bang? Judul besar itu Oh, ya, bukan kalau- Yesus yang buat, itu kan manusia Kalau yang menurut buat. Abang, kalau menurut Abang judul besarnya bisa dibuat-buat, ya terserah. Iya, maksud Cuma saya apa- kalau memang Abang mau apa mengatakan lagi itu mau bukan saya bilang? Yesus, nah coba Abang jelaskan perkataan siapa itu, dari ayat mana yang bisa maksudnya yang bisa mengimbangin bahwa itu bukan perkataan Yesus. Abang mau baca dari mana? Mau menjelaskan dari mana? Coba jelaskan. Dari judul besarnya, Bang. Kalau melihat membaca Alkitab ada judul besar keterangannya, Bang. Masing-masing semua itu, makanya Judul saya bilang besar dari itu kan pertama El tadi. Bang, yang kalau buat, Anda Bang. lari ke judul besarnya, nih, saya buka dulu El Bible Ali Anda yang langsung buat, ya. Bang. Enggak. Ali Kalau itu Anda lari ke Alkitab. judul ya. Nah, ini Anda jangan ngeles ya. Saya bukakan Anda judul. Bukan Nih, Anda kalau sikit-sikit lari ke judul, saya bukakan Anda dulu ini ya. Langsung Bible-nya ya. Langsung Bible Anda saya bukakan. Main Iya, judul ya. boleh, Bu. Iya. Oh ya. Nah, ini ya. Ini Alkitab Anda. Langsung ke judul ya. Oke. Ini judulnya. Ini ya. Yerusalem yang tidak setia ini. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ini Tuhan Anda punya istri, Bang. Tuhan Anda punya istri. Kitab Nah, mana? apalagi itu? Anda Kitab- mau ngeles. Kitab apa? Ah. Kitab apa itu? Kitab apa? Giliran ditanji, tujuin kayak gini kitab apa? Giliran ditujuin gini Enggak. kitab apa? Allah Maksudnya- memungut Yerusalem menjadi istrinya. Tuhan Anda punya istri, Bang. Nih, Yehekiel. Ini Yehekiel 16. Tuhan Itu yang- Anda punya istri kalau Anda lari ke judul. Oke? Dia dengar nih ya. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Tuhan Anda punya istri, Bang. Istri Abang, istri Tuhan Abang Yerusalem. Oke? Kita cari Boleh saya Yerusalem jawab, ya. boleh saya jawab, Bu? Nah, ya, silakan jawab. Saya Boleh. pengen dengar ngeles Anda di sini. Oke. Yesekiel tadi ya kan. Tulisannya apa, Bu? Yerusalem tuh. Coba didekatkan, Bu. Nah, Ibu mengartikan itu istrinya, punya istri, Ibu bilang. Bukan itu Iya. artinya itu. Bukan itu artinya. Jelas-jelas di sini memungut Yerusalem menjadi istri, bukan itu. Ini istri ini apa, Bang? Istri ini apa? Menurut Ibu Eh. apa istri? Aku nggak Itu orang pasangan, bodoh, Bang. pasangan Istri aku kita lah. tahu. Istri itu ada pasangan suami. Emang lu ini anak kecil juga tahu istri. Bapakku punya istri, istrinya mamaku. Juga tahu, Bang. Nih, Allah memungut Yerusalem itulah. istrinya. Tuhan Anda punya istri. Yerusalem perbedaan. ya. Itulah perbedaan. Itulah perbedaan. Itulah- Giliran itu. itulah, Nah, Bu. kita buka ya, Bang. Tadi Yerusalem kan? Oke. Allah memungut Yerusalem istrinya. Ya kan? Sekarang kita buka. Siapa Yerusalem itu? Yerusalem adalah pesundal. Ya. Kita bacakan. Yaitu Tuhan Anda punya istri pesundal. Nama yang tertua ialah Ohola. Dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama arti istri Tuhan Anda istri abang, yaitu istri Tuhan abang pesundal bernama Oholiba. Oholiba ini adalah seorang pesundal. Baca ketabet. Jadi di Yekiel 16 jelas Allah apa tadi Yerusalem itu Oholiba. Siapa Oholiba? Seorang pesundal. Lanjut. Jangan sikit-sikit judulnya, Bang, judulnya. Nah, Ya terserah Ibu loh. Kalau Ibu mengartikan istri itu seperti istri kita biologis di dunia ini, terserah Bu. Kami tidak menyangkal, terserah Ibu mengartikan seperti itu. Tapi arti sesungguhnya tidak seperti itu loh Ibu. Istri itu bukan berarti istri yang seperti kita ini. Itu artinya bangsa yang dipilih, bangsa yang dikaruniai itu loh Bu. dari tadi selanjutnya Bang Tengku ngomong sama aja seenak perutnya, asumsi. Bang Oji tuh, Bang Oji Itu apalagi mau jidat. ditanggapin Bang Oji? Aku tadi cuma penegasan aja sih. Atau saya bertanya dulu sedikit lagi, satu lagi boleh ya Bu? Atau Boleh teman-teman semua? tanya aja Bang, banyak-banyak. Bung ngapain sikit-sikit, jangan Ah. banyak aja. Saya pernah lihat sholat
sholat itu kalau pada waktu duduk itu kakinya dilipat apa gimana itu ya? Saya lihat dari belakang ada teman saya. Abang gini bang, atau bukan sebenarnya. Iya, paham aku bang. Gini bang, sebenarnya bukan aku nggak mau nanggapin, bukan nggak mau menjawab ya. Kalau abang bertanya tentang sholat itu udah terlalu jauh bang, ilmunya nanti. Kita jelasin juga abang nggak paham kan, karena kan abang bukan Islam, ya kan. Jadi bertanya itu yang dasar-dasar aja lah dulu bang. Nggak usah terlalu jauh sampai duduk antara dua sujud, terus rakaat dalam sholat. Itu kan udah proses ibadah ya. Nah, jadi kalau abang mau bertanya tuh ya dasar-dasar aja, apakah mengenai ketuhanan atau tentang syariat, tentang hukum-hukum atau apa gitu. Kalau ke situ saya nggak mau terlalu jauh bang. Aku maksudnya yang pernah saya lihat aja. Pertanyaannya Boleh. kenapa Apa seperti itu pertanyaannya? gitu ajanya bang. Maksudnya Kenapa besila atau apa istilahnya belipat kaki ke duduk belakang di antara itu dua aja, Bang. Bukan- sujud. Dia waktu di tahiyat akhir itu kita duduknya itu melipat kaki. Nah, itu memang diperintahkan seperti itu. Maka dalam hadis Nabi kan dikatakan, sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kami sholat itu seperti ajaran Nabi. Jadi ibadah kami itu nggak bisa ngarang-ngarang. Ibadah kami semua itu ada dalilnya, ada perintahnya, bagaimana tata caranya. Mengenai tentang tadi sholat yang abang tanya kan. Nah, dalil perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Dari subuh, maghrib, isya, zuhur, semua ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya? Nah, pelaksanaan sholatnya itu ada di dalam hadis. Bagaimana Rasulullah sholat, maka kami mengikutinya. Mengenai abang tanya jumlah rakaatnya itu ada juga di dalam hadisnya. Nah, dulunya awalnya itu sholat itu sebelum waktu pada saat Nabi Muhammad masih di Mekah itu sholat 5 waktu itu 2 rakaat semuanya. Nah, setelah hijrah ke Madinah maka ditambah 2 rakaat kecuali sholat maghrib sama sholat subuh. Itu bang penjelasannya. Silakan lanjut. Iya, maksudnya gitu. Artinya gitu nggak apa lagi tuh kita apa ya bang ya? Artinya dilipat itu apa gitu loh bang? Bukannya apa? Itulah makanya kalau abang udah ke situ udah terlalu jauh pembahasannya. Yang dasar-dasar aja dulu abang bertanya. Nanti itu apalah yang dasarnya lagi? ya apa sih apa yang mau abang tanya itu udah terlalu jauh abang bertanya itu. Nanti kita jelaskan juga abang nggak paham. Karena itu udah proses ibadah kan. Nah, jadi gini bang, aku mau ikut balik-balik mau nyerang balik bertanya enggak. Maksudku gini, kan ketika Yesus berada di dunia, dia kan sebagai manusia nih bang. Iya. Ya kan, sebab abang bilang tadi 100% manusia kan. Nah, Yesus 100% manusia ini kan beribadah dia nih bang kan, selama di dunia. Beribadah nggak dia, kira-kira? Iya beribadah. Nah, beribadah dia. Nah, sekarang orang Kristen bang, pertanyaanku bang. Ibadah yang dilakukan Yesus dengan yang ibadah yang dilakukan orang Kristen saat ini itu yang mana yang benar bang? Nanti kayak tadi pembahasan tadi kan atas perintah yang berkumpul itu udah bisa beribadah kan gitu, nggak mesti hari Minggu kan gitu bang? Iya betul. Nah, beda dengan kami Islam tuh setiap ibadah itu harus ada dalil, harus ada perintahnya, nggak boleh kita menambah-nambah tentang mengenai ibadah. Nah yang saya tanya nih, ketika Yesus di dunia, dia kan beribadah, dilakukan Yesus pada saat dia di dunia dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen pada saat ini tuh yang benar yang mana, Bang? Nggak ada yang salah, dua-duanya benar, Bang. Hah? Bentar Benar, dulu. Oke. benar semua. Kira-kira ibadah yang dilakukan Yesus pada saat Yesus di dunia itu Abang lakukan nggak sekarang, Bang? Halo. Kasih. Dari tadi ketika dia nanya itu waktu sholat itu hukumnya bagaimana, Anda itu terlalu dalam bertanya. Kami bilang sekarang pun itu ibadah Kristen pun Anda campuri. Gimana? Saya kan memperbandingkan. Tadi kan dia berapa kali bertanya tentang sholat, tentang rakaat sholat. Nah saya bilang setiap ibadah yang kami lakukan itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Kami mengenai sholat ada di dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara sholatnya ya ada di dalam hadis. Bagaimana sholatnya kami mengikuti sholatnya Nabi Muhammad. Nah sekarang kalian ibadah tuh ngikutin siapa? Kalau ngikutin Yesus selama di dunia itu kan udah beribadah dia. Yang saya tanya, ibadah yang dilakukan Yesus dengan ibadah yang dilakukan orang Kristen saat ini itu yang mana yang benar? Kan itu pertanyaan saya. Nggak ada yang salah, Bang. Semua nggak ada yang salah. Berarti dua-dua semuanya benar. Iya, Bang. Nah, sekarang ibadah yang dilakukan Yesus selama Yesus di dunia itu
Ada abang lakukan nggak sekarang? Ada bang, sebagian ada. Bagaimana tata cara? Coba abang jelaskan ke saya tata cara sholat, ibadahnya Yesus pada saat Yesus di dunia itu apa aja bang? Berdoa ada bang, aku nggak. Kalau abang paksakan di mana tertulis, aku nggak tahu loh bang. Oh, lah susah juga nih, nggak tahu dalilnya. Iya. Ya ganti ke Ariko dulu, Ariko ya, silakan Ariko. Iya siap bu. Nah, jadi kalau ketika tadi Rianto bertanya tentang itu sholat bagaimana, Anda itu jawabannya jangan terlalu dalam. Itu sudah Gini Bang Hariko, kalau dia mau bertanya, Bang, sholat itu ada dalilnya nggak? Nah itu dasar Bang. Tapi kalau sampai dia kenapa harus kakinya dilipat begitu kan udah terlalu dalam. Tanya-tanya dasarnya aja dulu. Nanti kalau kita jelaskan juga dia nggak paham. Saya juga bertanya dasar-dasarnya juga. Nggak ada saya. Jadi apa bedanya dengan pertanyaan Anda masalah ibadah di gereja? Nggak paham juga berarti ini Nggak orang. nyambung lah saya ini bang. Tuhan, kenapa sih pada Aku kan, nggak nyambung? ini kan namanya perbandingan agama ya. Jadi ketika dia tanya mengenai ibadah kami, nah setiap ibadah yang kami lakukan itu semua ada dalilnya, ada perintahnya. Bagaimana tata caranya ada diajarkan oleh Nabi. Nah saya tanya ke abang, nah abang pergi ke gereja hari Minggu nyanyi-nyanyi di gereja itu dalilnya di mana? Nah kemudian apakah Yesus pernah melakukan itu selama di hidupnya? Itulah yang ditanya tadi dalilnya waktu sholat. Alah, kau ngomong apa kau, woi? Apa sih? Apa hukumnya masalah kaki dilipat atau ditekuk? Apa artinya? Kan itu tadi pertanyaannya. Kan begitu tadi pertanyaannya. Ketika sholat tahiyat awal dan tahiyat akhir kaki dilipat atau ditekuk, ya itu apa artinya? Itu ditanya tadi Rianto. Anda bilang itu jangan terlalu dalam bertanya. Lah sekarang Anda bertanya lagi masalah tata cara ibadah kami di gereja. Ya jelas itu saya protes. Itu tidak bisa Anda campuri. Oh nggak boleh ditanya? Nggak boleh tanya, turun aja bang, ngapain naik kemari? Abang naik kemari Ya, ngapain? tanya kenapa Anda batasi? Hah? Ya, Saya tadi tidak membatasi, penjelasan. saya Kenapa tidak Anda membatasi. batasi? Boleh, silahkan bertanya. Saya tidak membatasi pertanyaan. Silahkan Nah. kalau mau bertanya. Oke, saya tanya. Saya udah jelaskan. Tata cara kami sholat, kami mengikuti bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalian beribadah tuh mengikuti siapa? Saya tanya tuh, ngikutin siapa, Bang? Ibadah kalian itu sekarang ini tuh ikutin siapa? Ngikutin siapa? Siapa yang kalian ikutin? Paulus apa Yesus? Enggak, gantianlah kita ngomong. Bisa. Tahiyat awal dan tahiyat akhir kaki dilipat atau ditekuk. Betul atau tidak? Apa? Nah, Kaki dilipat atau ditekuk, betul atau tidak? Pertanyaanmu pun udah salah. Baluap. Iya pula lagi katanya. Tahiyat awal dan tahiyat akhir kaki ditekuk apa dilipat, betul apa tidak? Itu pertanyaan salah. Gini pertanyaannya, tahiyat awal dan tahiyat akhir kakinya dilipat atau ditekuk, gitu. Ya, oke. Nanya pun salah. Nah itu memang begitu perintahnya. Ya memang kayak gitu perintahnya. Makanya kan udah aku bacakan tadi hadisnya. Hadisnya ketika kami diperintahkan, dengarkan. Ini saya jawab lagi ya. Ini saya jawab lagi. Kalau memang kau mau terima mau enggak itu urusanmu sama Yesusmu ya. Itu perintahnya Pak. Kau dengar dulu makanya ya. Perintah kami sholat itu mengikuti bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu ruku, ya kami ruku. Ketika Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Itu udah perintahnya beliau. Bagaimana beliau sholat. Oke. Nah, terus apa lagi? Ya. Jadi ketika kalau sholat kakinya tidak ditekuk atau tidak dilipat, itu sah sholatnya? Tidak. Karena kami mengikuti bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu bersujud, masa kami harus berdiri? Gimana ceritanya? Oh, ditekuk itu tidak sah. Ya. Jadi Ustadz Latif saya tonton beda-beda apa pendapatnya sama ente. Ya, apa pendapat beliau? Mana Ustaz Latifnya bawa sini kalau dia mengatakan itu. Beda. Mana? Ustaz Latifnya bawa sini. Tidak ada satu ulama pun membenarkan kalau sholat tidak pas. Jadi menurutmu sholat nggak perlu dilipat kaki di selanjutnya gitu? Ustaz Latifnya mana?
Sekarang gini, kami beribadah itu nggak ada kesulitan bagi kami. Jangan seperti pendeta kalian mengatakan tuh, oh karena bayar berapa 2,5% kakinya harus capek dilipat. Enggak, kami tidak. Kalau badanmu sehat, maka sholatlah seperti normalnya orang-orang Islam sholat. Oke, ketika sakit sholat sambil duduk. Nggak sanggup duduk, sholat sambil tidur. Nggak sanggup tidur dengan isyarat. Kalau semua juga nggak sanggup, maka disolatkan. Kalau yang Bisa saya pakai tahu. kedua mata bisa. Udah aku jelaskan kan. Tunggu dulu. Nggak ada teku itu. Kalau nggak bisa sholat, disolatkan. Enggak, gini. Ketika masih sehat, maka sholatlah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi Nah, nggak ketika mungkin, kita aku paham. Nah, dengarkan dulu, dengar. Nggak juga Dengarkan kalau dulu. nggak bisa sholat. Ya, dengarkan dulu. Nah, ketika kita tidak sanggup berdiri, maka sholatlah dan duduk. Iya, aku paham. Bisa, ya Kalau nggak sudah. bisa sholat, dia disolatkan. Baluap. Nah, ketika tidak sanggup lagi, maka sholatlah dalam keadaan tidur. Kurang bagus. Kalau Pecah. Loudspeakernya terlalu kuat itu. Mic-nya. Nah, kalaupun tidur nggak bisa lagi, maka dengan isyarat. Nah, kalau berdiri, duduk, tidur, isyarat pun nggak bisa lagi, berarti kan udah mati. Maka kita sholatkan dia. Halo. Jadi gini, ada orang sakit, Bisa, sakitnya pakai itu kedua udah mata badannya bisa. nggak bisa. Pak Hariko, saya jawab di deh, Pak Kiko. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tegak aja gitu di kasur. Dia tidak apa-apa, bahkan tidak sholat pun nggak apa. Tapi cukup dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya, itu ada orang lagi lumpuh dia, nggak bisa lagi dia menggerakkan tubuhnya. Dia cukup beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham kau? Saya belum selesai mulai tadi. Belum Apalagi selesai. Udah yang pertanyaan selesai. kau pun udah mulai. Maksud saya, Mbak Dina, apa kabar sayang? Ketika seseorang melakukan sholat, kakinya ditekuk atau dilipat, oke? Nah, lipat, habis itu di merah. Atau bilang pernah dilihatnya kawannya kakinya di belakang, Iya. kan begitu. Sekarang tergantung Kakinya kondisi, di belakang. Pak. Itu Tergantung kakinya di kondisi. belakang Kalau kok bisa kakinya Pak? cacat, Kok bisa kalau kaki- kakinya di belakang? kalau kakinya Nanya pun cacat, repotan. kalau kakinya cacat nggak bisa dibengkokin, gimana Kok harus bisa kita kakinya bengkokin? di belakang Pak? Turun aja lah, pun ilmu pun nggak ada pun. Entah pertanyaan. Ditanya, Kok bisa jangan kakinya dijawab. di belakang itu kok bisa Pak? Bentar dulu dimainkan teguh. Kok bisa dulu? Kok bisa kakinya di belakang? Kok bisa? Selesai ngomong, Iya. kan gitu. Makanya dengar saya ngomong. Ini belum saya ngomong begini. Namanya kalau diskusi kita. Kalau tidak saya turun aja, oke? Gak ada Ya udah gunanya. turunlah kau. Turun. Kau kira pertanyaan kau pun tahap turun. Macam penting kali kau di sini Baluap. Pertanyaan pun kakinya di belakang kaki kau bisa di belakang Baluap. Pertanyaan pun Yang gak jelas. ditanyakan maknanya kan. Yang ditanyakan maknanya apa dalam Ya, duduk jadi atau ya mungkin tahiyat ini. ya. Jadi kita jelaskan aja dulu ya, kita jelaskan. Tuh. Nih Jadi maknanya bukan ada kakinya filosofis. Lanjut lah ya. Tabrakan Jadi bukan kaki di belakang. Jadi dia ada ruku, ada sujud gitu. Bukan kaki di belakang. Makanya Bapak kalau nggak tahu tentang Islam nggak usah bertanya. Pertanyaannya simple aja. Kaki di belakang. Sejak kapan kami sholat kaki di belakang? Emang kaki kami ada berapa? Terus kaki kami yang ini di depan terus di belakang gitu. Kayak mana ceritanya sholat kaki di belakang? Nanya aja pun kok susah. Kalau atahiyat awal dan akhir itu kaki ditekuk atau dilipat itu benar atau salah? Apa pertanyaan kayak gitu? Baluap. Yang ditanyakan tadi maknanya apa? Itu maknanya ada filosofisnya. Semua gerakan sholat itu mengandalkan itu filosofis. Aku lanjutin sama Bang Rianto tadi ya, Bang ya. Oh lah, ya lanjutlah. Iya. Lanjut. Jadi kan mengenai ibadah, makanya aku tanya tadi, mana sih ibadah yang benar yang dilakukan Yesus, yang diperintahkan Yesus, yang perintah yang di dalam Bible, apa yang kalian laksanakan sekarang ini, kan gitu. Nah, ini aku ambil kutip ayat-ayat di dalam Bible mengenai ibadah ya. Kalau kita baca di Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Kalau Abang ada Bible, boleh Abang buka di situ, Bang. Nah, di sini aku bacakan ya. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalam apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan.
Dan apabila mereka datang dekat kepada mazhab itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kan gitu. Berarti seperti kalau kami itu ibaratnya itu berwudu lah, ya kan. Nah, kira-kira Kristen sekarang ada melakukan nggak? Itu yang pertama. Nah, kalau apa namanya tadi, kemah pertemuan itu kan tempat pertemuan dengan Tuhan, kan gitu, Bang. Kemudian kalau kita baca di Keluaran 3 ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Artinya masuk ke dalam tempat ibadah itu kan melepaskan sepatu, melepaskan sendal. Nah, kira-kira Kristen ada melakukan nggak sekarang nih? Nah, kemudian ibadah yang diperintahkan di dalam Bible itu kan menghadap ke arah kiblat, ada kiblatnya. Itu kalau abang baca di Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dan takut engkau. Nah, kira-kira orang Kristen sekarang ini beribadah menyembah itu ke arah kiblat atau enggak? Atau ke arah patungnya Yesus gitu, Bang? Ada enggak ngikutin ibadah yang diperintahkan di dalam Bible? Kemudian gerakan ibadah selama ini kan ada perbedaan di dalam Bible dengan yang dilakukan orang Kristen. Contoh di Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita bersujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ada nggak kira-kira orang Kristen sekarang ini yang abang lakukan sekarang ini bersujud seperti itu? Nah, kalau memang nggak ada, nah pertanyaan saya, yang mana yang benar, Bang? Oke, saya jawab ya, Bang. Dari tadi Oke, pertanyaan lanjut. abang dari pertama Keluaran tadi kalau nggak salah ada belum lahir Yesus, Bang. Jadi artinya itu bukan Oh, ajaran Yesus. berarti Bang di perjanjian lama Tuhannya beda dengan perjanjian baru ya, Bang ya? Bukan Tuhannya beda, Bang. Yang asli Maksudnya? diajarkan langsung apa namanya jumpa manusia gitu loh, Bang. Jumpa manusia. Jumpa manusia kan artinya Yesus Tuhan Allah kami itu kan reinkarnasi menjadi manusia, yang dibilang Yesus itu di perjanjian baru. Kalau yang Keluaran itu kan di perjanjian lama. Itu kan aturan yang diberikan kepada Bani Musa dan pengikut Musa, itulah, Bang. Oh, Jadi berarti nggak berlaku untuk orang Kristen ya, Bang ya? iya, Kristen itu apa? Kalau Kristen kan pengikut Yesus, Bang. Iya, nggak, maksudnya berarti perjanjian lama itu masih dipakai nggak sekarang, Bang? Dipakai. Dipakai. Jadi artinya Jadi yang abang kenapa bilang ayat-ayat itu, tadi abang bilang nggak berlaku, Bang? bukan ku bilang nggak berlaku. Loh, maksudnya Siapa gimana? yang bilang nggak berlaku? Berlaku. Ada yang melakukan, ada yang tidak, Bang. Tidak dilakukan seperti itu juga tidak mengapa. Tidak harus seperti Oh, itu gitu. intinya, Berarti Bang. boleh melakukan seperti itu, boleh tidak. Berarti Iya. ketika karena- ada dalil, enggak gini Bang. Bukan, Ketika Bang. ada perintah dari Tuhan, boleh dilakukan, boleh tidak. Sementara yang perintah yang tidak diperintahkan, ibadah yang tidak diperintahkan oleh Tuhan harus dilakukan. Gitu, Bang. Karena itu perintah, Bang, itu perintah kepada Bani Israel, Bang. Sama seperti sunat, Bang. Kalau kita bahas sunat, Yesus disunat, kenapa kami enggak? Karena Yesus orang Yahudi. Itu dia orang Yahudi memang harus dikitan, harus disunat. Oke, sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Itulah Aku potong, ibarat Bang. Sebentar, Bang. Aku potong, Bang. Biar Gini, sebentar. dulu, Bang. Yesus orang Yahudi. Berarti dia beribadah secara Yahudi. Nah, kenapa Bang Kristen, Bang? Kenapa kami Kristen kenapa? Kenapa kau Tuhan Kan Abang kali? bilang tadi Yesus orang Kenapa Yahudi. kami? Iya. Sebentar. Oke, Biar dapat nih, Bang. Yesus orang Yahudi, maka dia beribadah dengan cara Yahudi, kan begitu, Bang? Iya, betul. Nah, kenapa Bang Kristen, Bang? Kristen artinya apa rupanya, Bang? Lah, coba Abang jelaskan Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa Abang Pengikut ngikutin Kristus. Kristus kan Yesus. Kenapa Abang nggak ngikutin dia? Sementara dia beribadah dengan cara Yahudi. Kenapa justru Abang beribadah dengan cara yang lain? Berarti Abang nggak Oke, ngikutin saya dia nih, gimana ceritanya? Mana mungkin dia beribadah secara orang Kristen? Yesus bilang, Bang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Artinya dia praktisi Torah. Berarti dia itu menjalankan hukum-hukum Torah. Seperti dia disunat, kan gitu. Ya kan, Bang? Ya makanya Satu satu cara dulu ibadah. kita Nah, satu dulu kita satu kita selesaikan.
satu-satu kita set. Kalau abang mengatakan pengikut Kristus atau pengikut Yesus, maka abang lakukan apa yang dia perintahkan atau ibadah yang dia lakukan. Bukan malah abang nggak mengikutin dia, mengaku pengikut Yesus, sementara abang tidak melakukan apa yang dia lakukan. Ini gimana ceritanya abang bilang pengikut Yesus? Ya, ya udah, makanya saya terangkan dulu sampai selesai. coba Kan tadi diterangkan. saya terangkan, Bang. Nggak usah dibantah ya, Bang, ya. Nggak usah dipotong, Oke. biar kelar. Gini, Bang, mau abang terima, mau enggak, mau abang statement yang bagaimana, nggak masalah sama saya, Bang. Yang penting Oke. yang saya tahu udah saya terangkan. Mau abang Nah. apakan nanti, oke. Tadi masalah disunat lagi, udah kita lewatkan yang lain, yang belakang, yang salah sunat. Saya sudah bilang, dia orang Yahudi. Yahudi itu tidak mengenal Kristen. Kristen itu kan ada setelah Yesus naik ke surga, itu baru ada 325 ajaran Kristen. Masehi di konsili. Ya. Oke lah, nggak usah dipotong ya, Bang, biar lebih kelar. Oke. Itulah ajaran Kristen. Jadi kenapa Yesus disunat? Karena dia memang orang Yahudi. Orang Yahudi tradisinya, peraturannya harus dikitan. Jadi kenapa dia beribadah secara Yahudi? Kalau kita bilang seperti itu, ya memang seperti itu ibadahnya orang Yahudi. Kalau dia beribadah secara lain, tentu dia kan nggak diterima di masyarakat Yahudi itu, di Israel itu loh, Bang. Oke. Itulah jawabannya. Oke, aku tanggapin, Bang, ya. Nah, abang Iya. bilang tadi kan Yesus ini orang Yahudi. Dia beribadah Ya. dengan tata caranya orang Yahudi. Pertanyaan saya, Ya. kenapa abang sekarang Kristen? Itu loh. Kenapa abang nggak ngikutin dia aja? Dia kan Yahudi, kenapa abang nggak jadi Yahudi? Kenapa abang harus Oke jadi lah. Kristen? Oke lah, saya jawab. Nah, silakan. Secara ibadah seperti kami ini tidak salah kok, Bang. Saya nggak menyalahkan itu. Saya pertanyaan saya, kenapa abang jadi Kristen? Kenapa abang nggak ngikutin? Abang kan mengakui pengikut Kristus, mengikuti Yesus. Ya kalau abang mengikuti Yesus, contoh seperti kami ya, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka kami Islam. Karena beliau mengajarkan syariat Islam, ajaran Islam, kami mengikuti beliau. Nah sekarang abang mengaku mengikuti Yesus, sementara Yesus orang Yahudi, beribadah secara Yahudi. Loh, kok abang jadi Kristen? Iya, betul. Yesus orang Yahudi, tapi kami kan beribadah nggak mesti seperti orang Yahudi loh, Bang. Loh, jadi yang abang ikutin siapa sekarang saya tanya? Yesus Kristus. Nah, Yesus, Tapi, kalau abang ngikutin Cak, Yesus orang Yahudi, dia beribadah secara Tapi- Yahudi. Kenapa abang jadi Kristen? Berarti Tapi abang nggak ngikutin tata- Yesus ini ceritanya. Bukan nggak mengikuti, Bang. Jadi Kami tidak mengikuti seperti ibadahnya. Kalau masalah kita cerita mengikuti, arti mengikuti, Kristen itu mengikuti Kristus, mengikuti ajarannya. nah, yang diajarkan Yesus apa, Bang? Ada nggak diajarkan Yesus pergi beribadah hari Minggu? Nggak Atau ada. nyanyi-nyanyi di situ? Ada nggak diajarkan Yesus? Justru Nggak Yesus ada. mengajarkan berdoa, bersujud. Kan Yesus mengajarkan seperti itu. Bersujud, kami bersujud, Bang. Abang Kristen apa ini? Protestan. Protestan ada bersujud di gereja? Ada, Bang. Masa sih? Iya, Bang. Iya, Bunda? Nggak ada. Ini ngelarang aja. Nggak ada lah. Kan di Nggak ada. gerejanya kan Nggak pakai usah kok kursi semua ngarang, di situ. Bang Wab. Di mana sujud pakai ada Mana ada kursi ya? Protestan bersujud. Bahkan Katolik pun tidak bersujud. Yang bersujud Ibu Arti kan bersujud bagaimana rupanya, Bu? Bersujud Akan mulai rohani. ngeles, Bersujud rohani. Sujud Sujud rohani rohani, dia. sujud rohani. Mulai ngeles, sujud rohani. Aduh, Iya kan? memang kalau ngejam dari tadi tuh ngejam saya enak jidatnya, saya enak perutnya, Kayak astagfirullah. tadi yang dibacakan oleh Bang Bang Handi. Bang Handi tadi mengenai salah satu ibadah, salah satu perintah untuk menggunakan hijab untuk perempuan, maka orang Kristen sekarang kan nggak melakukan. Nah sekarang Kristen yang mana ada benar, pakai hijab? yang benar yang mana nih sebenarnya? Coba, kan itu pertanyaanku jadi. Kristen Ini mana ikutin ada siapa pakai ini? hijab? Aduh, Kalau itu kan sudah saya jawabannya jawab tidak. tadi, Bu. Sampai ini loh Bang, sampai ketika orang meninggal, Yesus itu ajaran di dalam Bible itu orang tuh disuruh kafanin, bukan disuruh pakai jas. Nah ini yang mana yang benar, Bible yang benar atau orang abang yang abang laksanakan sekarang ini yang benar? Coba abang baca di Nggak Matius ada. 27 ayat 59.
Nggak ada yang Dan salah, Yusuf Bang. pun mengambil mayat itu mengkapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, sementara orang Kristen sekarang pakai jas. Makanya saya tanya, ini yang benar yang mana ini? Kalau abang bilang dua-dua benar, oke, dua-dua benar. Yang aku bacakan benar. Yang abang lakukan selama ini, orang Kristen lakukan ini pakai jas itu benar juga. Dalilnya di mana, Bang? Kira-kira perintah siapa? Dalilnya nggak mesti harus ada dalil, Bang. Yang penting nggak Nah, salah. itu dia perbedaan agama kita, Bang. Berarti selama Oh. ini abang itu beribadah sesuai apa bagaimana ya, kehendak kita masing-masing, bukan ada perintahnya dari Tuhan. Jadi buat apa ini jadinya? Apa yang diikutin ini? Banyak yang diikuti, Bang, ajaran-ajarannya, Bang. Coba satu aja tunjukkan ajaran Yesus yang abang ikutin tuh apa kira-kira? Jangan membunuh, jangan Itu mencuri. jalan membunuh itu memang perintah. Tapi abang bilang tadi jangan pakai perjanjian lama, Bang. Jangan membunuh itu di perjanjian lama, di perjanjian baru ada nggak? Banyak, Bang. Tadi tuh Ada bang, abang ada nggak? bang, jangan bilang itu bang. Kasihanilah musuhmu. Itu mana? Nggak ada bang, nggak ada. Bang, gini bang. Kalau abang bilang kasihanilah musuhmu, yaudah. Bang Rianto, 10 kalian Kristen, sini ku tamparin kalian satu-satu. Jangan ngamuk. Jangan Gini marah. abang ini nggak Ayo. konsisten. Abang ini nggak Kan konsisten. kasihanilah musuhmu. Ayo. Nah, Tadi waktu- 10 kalian Kristen berjejer kalian depan ku tamparin kalian satu-satu. Peng. Jangan ngamuk. Ibu. Ayo. Halo, Ibu. Apa? Ibu. Emangnya kami musuh? Ya. Oh, iya, ya udahlah. Nah kan, Gini, mulai gini lagi loh, kan Bang. ngeles. Gini. Abang ini nggak konsisten. Tadi begitu aku ambil ayat Keluaran, abang bilang itu perjanjian lama. Yesus belum lahir. Nah tadi begitu abang tanya apa ajaran Yesus yang abang ikutin, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu kan di perjanjian lama, Bang. Itu kan hukum Taurat. Kenapa abang kutip? Yang saya tanya tuh ajaran Yesus yang Yesus perintahkan atau yang Yesus laksanakan selama. Yang bilang kami tidak mengimani perjanjian lama siapa, Bang? Lah tadi kan aku ngutip ayat Keluaran. Iya, itu Gimana itu sih? kan terkhusus untuk orang Israel loh, Bang. Nah berarti yang abang kutip tadi itu jangan membunuhku, berarti khusus untuk orang Israel. Jadi abang nggak masuk di situ. Bukan. Nah, sekarang Itu bukan khusus untuk orang Israel, Bang. kenapa harus milih-milih, Bang? Kenapa harus Itu milih-milih? Israel bang. Memang- Ada itu. Memang Taurat seperti itu itu. untuk orang Bang, Israel. gini, sekarang saya tanya, Taurat itu untuk siapa? Diberikan kepada Nabi Musa itu untuk siapa, Bang? Coba abang. Untuk bisa jawab. pengikutnya. Untuk Bani Israel, kan gitu, Bang? Iya. Nah, Taurat itu kan diturunkan untuk Bani Israel. Kenapa sekarang ada di Bible abang tuh tujuannya apa? Abang Bani Israel rupanya. Bukan. Nah, ternyata ngapain abang ada nempel kitab Taurat di dalam Bible abang? Kan bukan orang Oh, Israel. itu kan berkaitan dengan sejarah. Itu kan berkaitan dengan sejarahnya Yesus, Bang. Dari keturunan itu kan kisah-kisah sebelum Yesus itu semua sama keturun apa? Nenek moyang atau apalah namanya kakek neneknya kan di situ, Bang. Iya, Taurat Jadi kan itu nggak kan salah. diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, memberikan hukum-hukum kepada kaumnya Bani Israel, karena orang-orang Bani Israel ini kan orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang pembangkang. Maka Allah menurunkan perintah di dalam Taurat itu ada 100 berapa mispot itu perintah hukum Taurat. Yang 10 hukum itu kan yang umum. Yang umum dia. 613. 613 misfot itu untuk seluruh. Nah, yang 10 hukum ini itu umum dilaksanakan semua. Yang dari 600 itu terbagi-bagi. Ada yang tergantung tergantung ke siapa hukum-hukum itu diberikan. Nah, pertanyaan saya, kalau memang hukum Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, khusus untuk Bani Israel, kenapa harus ada di Bible kalian? Apa fungsinya dia di situ? Fungsinya untuk mengetahui sejarah, Bang. Oh, untuk sejarah aja. Berarti hukum-hukumnya di dalam itu tidak perlu dilaksanakan, kan? Dilaksanakan juga, Bang, sebagian. Tapi kan itu untuk Bani Israel, Bang. Ngapain abang laksanakan? Abang Bani Israel rupanya. Ya kan nggak mesti harus Bani Israel juga, Bang. Tadi kan semuanya. untuk Bani yang Israel, mau dilaksanakan Harus juga. Gimana Bang. ceritanya Harus sih? bang. Enggak, Di Korintus 2:14, 1 Korintus 2:14, Paulus pun mengatakan Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu Paulus loh yang mengatakan itu loh.
Makanya gini bang, ini aku kasih ini ya sedikit tuh abang ya. Kita dalam beragama itu bang harus ada 4 tuh bang. Jadi kita untuk beragama ini kita harus tahu yang pertama nih Tuhan yang benar. Apa sih, gimana sih Tuhan yang benar yang kita sembah ini? Yang kita sembah ini apakah Tuhan yang benar atau enggak? Kemudian kitab sucinya, maka kita pelajari kitab sucinya. Benar nggak nih kitab suci ini firman Tuhan atau bukan? Ya kan? Kemudian ibadahnya. Nah, ibadah yang aku lakukan selama ini nih ngikutin siapa nih? Apakah ada perintah di dalam kitab suci? Nah, kalau nggak ada itu, bagaimana kita bisa beragama, bang? Sementara yang kita lakukan selama ini dalilnya nggak ada. Kemudian kitab sucinya juga kita masih bingung. Ini kenapa ada kitab orang di dalam kitab suci kita? Kan begitu, bang? Ya, Habis terlalu kemudian banyak. Bukan banyak ini kali bukan yang abang. bukan pertanyaan ini bang, ini aku memberikan sedikit apa namanya wawasan lah sedikit bang, gitu loh. Iya. Makanya jadi abang bingung sendiri jadinya sebenarnya. Kalau Nggak abang ada mau jujur, bingungnya, abang Bang. gimana ada nggak bingung? bingungnya, Bang. Gimana ceritanya nggak bingung? Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel, ya. Nah sementara sekarang Taurat itu ada menempel di kitab abang. Nah, hukum-hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Sekarang abang bilang abang ngikuti hukum Taurat. Nah, ngapain abang ngikutin hukum Taurat sementara abang bukan Bani Israel? Emangnya kalau diikuti nggak boleh? Bukan masalah nggak boleh. Sekarang perintahnya hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Nah, sekarang aku tanya sama abang, hukum Taurat yang apa yang abang udah abang ikut? Itu kan kitab suci kalian. Kalian bilang itu kitab suci kalian, ada nempel di kitab suci. Sementara hukum Taurat aja abang nggak tahu. Sekarang gini aja lah bang, sebutkan 10 hukum Taurat yang ada di dalam Bible bang. Bukan Bang. Jadi apalagi yang mau saya tanya itu salah satunya. Oke, salah satu. Nah, yang aku jelaskan tadi mengenai ibadah di dalam Keluaran, kenapa abang bilang itu belum ada Yesus? Kenapa itu nggak abang ikutin juga? Kenapa cuma sebagian abang ikutin, sebagian enggak? Itu gimana ceritanya? Ya kan nggak masalah mau sebagian diikuti mau sebagian enggak. Gimana kita beragama ini nggak masalah? Suka-suka gua Nggak yang bisa. gituin. Lanjut Bang Oji, lanjut. Kalau menurut abang nggak bisa ya terserah, aku nggak memaksa loh bang. Itulah perbedaan kita. Mau abang memaksa harus apa yang tertulis itu dikerjakan atau apa, nggak masalahnya. Nah, masalahnya bang, yang nggak tertulis ini tuh perintah siapa? Permasalahannya itu yang jadi Nggak masalah tertulis. itu perintah siapa? Nggak tertulis yang bagaimana? nggak tertulis. Misalkan kayak beribadah, joget-joget, itu perintah siapa? Beribadah joget-joget. Nggak ada perintah siapa. Nggak ada perintah siapa-siapa bang. Lah itu makanya siapa yang melaksanakan? Kok bisa melakukan seperti itu kalau nggak ada perintahnya? Sekarang saya kalau abang mengerti, kalau menurut kami nggak salah bang. Gimana sih beragama ini suka-suka hati? Masalahnya itu kan karena perintah, namanya perintah itu ada dalilnya, ada tertulis di dalam Bible atau di dalam kitab suci. Nah kalau nggak ada perintahnya itu perintah siapa? Jingkrak-jingkrak itu memang tidak ada diperintahkan siapa-siapa jingkrak-jingkrak, tapi juga tidak makanya salah. kenapa abang melakukan itu? Ya nggak kenapa, ya nggak salah gitu loh bang. Emang salah jingkrak-jingkrak? Ya salah lah, ibadah nggak ada perintahnya. Bagaimana beribadah tanpa perintah itu ya salah. Loh, siapa bilang beribadah nggak? Perintah ibadah ada loh bang. Beribadah itu diperintahkan. Maksud abang Beribadah itu diperintahkan. caranya. Tata cara beribadahnya itu kan udah diajarkan juga di dalam perjanjian lama kan. Di hukum Taurat itu juga udah diajarkan kan. Kuduskanlah hari Sabat. Kemudian seperti yang aku bacakan tadi, membasuh kaki, menghadap kiblat. Nah sekarang ini kan abang nggak melaksanakan itu semua. Kalau abang bilang abang melaksanakan hukum Taurat, abang nggak melaksanakan itu semua. Nah sekarang ini yang abang laksanakan, pergi ke gereja hari Minggu, nyanyi-nyanyi di gereja, ke arah patungnya Yesus itu. Sementara di hukum Taurat aja, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jangan bersujud menyembah ke arahnya. Sementara abang selama ini ke gereja menyembah ke arah patung Yesus. Itu perintahnya siapa? Ada perintah nggak? Kami nggak menyembah patung bang. Nah, oke nggak menyembah patung. Buat patung nggak? Buat. Nah, buat patung itu ada perintah nggak itu?
Nggak ada perintah siapa-siapa. Nah, kenapa dibuat? Emang salah? Ya salah lah, ibadah yang kita lakukan tanpa perintah, tanpa dalil itu salah, Bang. Gimana Kami ceritanya kan sih? nggak menyembah patung, Bang. Sekarang kutanya Abang, ada perintahnya apa? Membuat patung itu dilarang. Dilarang, Bang, untuk disembah, bukan dibuat. Dilarang itu dilarang untuk disembah, bukan untuk dibuat, Bang. Astagfirullahaladzim. Jangan membuat patung yang Ini- menyerupai apapun. Sekarang Kami buat gitu. intinya gini loh, Bang. Ya, kita ini kan diskusi